Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakti Pujaidi, NIM 11181077. Oke, jadi di sini saya akan membuat materi pengajaran untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah pemrograman. Nah, untuk menyelesaikan masalah pemrograman, tentu saja kita perlu mempelajari bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kita pakai di sini adalah Python. Nah, untuk editornya sendiri di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, ini bentuknya versi website seperti ini dan menggunakan Jupyter Notebook. Makanya di sini kita bisa nulis, terus di sini kita bisa ngoding. Oke, jadi sistemnya supaya lebih enak aja. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang harus kita pelajari ketika mempelajari bahasa pemrograman, yaitu yang pertama adalah variabel. Nah, variabel sendiri adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpankan nilai. Pada dasarnya, ini gunanya untuk menyimpan data. Nah, biasanya kan kita nyimpan data di Biasanya kan kita nyimpan data di database. Nah, di sini kita menggunakan variabel untuk menyimpan data sementara. Nah, untuk aturan penulisannya sendiri, dalam Python itu yang pertama, karakter pertamanya itu harus berupa huruf atau underscore, tidak boleh angka. Karena kalau angka dia bakal error seperti ini. Dia error. Nah, terus karakter selanjutnya tuh bebas mau berupa huruf, garis bawah atau angka tuh bebas. Terus yang ketiga itu aturannya dia tuh case sensitive, yang artinya huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Jadi kalau ada variabel dengan tulisan seperti ini, tulisan nama depan, terus ada juga tulisan nama depan seperti ini. Nah, ini kan D-nya beda nih. Nah, ini dianggap dua variabel yang berbeda gitu. Nah, ini adalah contoh penulisan variabel. Nah, menggunakan underscore tuh bisa. Jadi kita tulis underscore terus sama dengan baru isi datanya apa. Di sini kan saya menggunakan tulisan saja underscore gitu. Nah, terus di sini untuk menampilkan variabel ini ke layar, nah itu adalah fungsinya namanya print. Jadi kita tinggal tulis print dalam kurung terus nama variabelnya yang mau kita tampilin apa. Nah, kita langsung running aja. Nah, ini contohnya seperti ini. Print underscore, nah underscore isinya underscore, maka di sini munculnya underscore. Nah, selanjutnya variabel, di sini isinya variabel, maka di sini keluarnya variabel juga. var1, variabel 1, variabel 1. Oke, selanjutnya seperti itu. Nah, seperti ini kan var huruf kecil semua. Yang ini var-nya huruf besar semua. Nah, mereka berdua ini dianggap sebagai variabel yang berbeda. Makanya di sini tulisannya variabel ngegas. Nah, karena di sini memang isinya variabel ngegas. Oke. Nah, di sini seperti saya bilang sebelumnya, kalau ini ditulis angka pada awalannya, maka ada error. Nah, invalid syntax. Nah, kita lihat tanda panahnya menunjukkan di bagian nama variabel. Nah, ini angka 1 ini tidak boleh ada di depan. Oke. Selanjutnya ada tipe data. Nah, tipe data itu ada macam-macam. Ada string, ada boolean, ada number. Oke, terus tipe data string itu tipe data yang menyimpan huruf. Jadi huruf A, B, C, D, sampai Z, karakter itu string semua. Termasuk angka tuh bisa dibaca sebagai string, asalkan ada tanda petik duanya atau petik satunya. Nah, jadi harus menggunakan tanda petik 1 atau petik 2 ya ini, petik 2 atau petik 1. Oke, selanjutnya ada tipe data boolean. Nah, boolean itu isinya cuma 2, true atau false. Jadi dia kondisi benar atau salah. Nah, selanjutnya adalah angka. Nah, angka itu ada 2, ada integer sama float. Nah, ini coba saya ganti jadi float. 1,0. Nah, float itu biasanya bilangan bulat. Salah. Float itu biasanya bilangan desimal, sedangkan integer itu bilangan bulat. Nah, terus di sini ada namanya list. List itu dia tipe data yang mengandung banyak data. Di sini kan contohnya ada data 1, data 2, dan data 3. Nah, mereka itu dipisahkan dengan tanda koma. Untuk datanya sendiri bebas, mau sampai taruh string, mau taruh boolean, atau mau taruh angka juga bebas. Coba di sini saya contohin. Di sini saya ganti true. Terus di sini saya ganti angka 3. Nah, kalau angka 3 ini dia dibaca sebagai number, tapi kalau kita kasih tanda petik, dia dibaca sebagai string. Oke, jadi ingat itu. Nah, terus selain list itu ada tuple.
Nah, bedanya dia menggunakan tanda dalam kurung. Terus tuple itu kalau sudah kita tentuin, datanya tuh nggak bisa dirubah. Jadi itu aja deh. Kalau list itu masih bisa kita rubah. Nah, selanjutnya ada yang lebih advance lagi, yaitu dictionary. Nah, kalau di list dan tuple, dia indexing itu menggunakan angka. Contoh, ini data pertama, itu dia urutan ke 0. Dalam bahasa pemrograman tuh urutannya tuh dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Jadi ini kan ada 3 data. Berarti ini adalah urutan ke 0, urutan ke 1, dan ini adalah urutan kedua. Sedangkan kalau di dictionary, urutannya tuh bukan 0, 1, 2, 3, tapi key ya. Kita sebut sebagai key. Jadi dalam dictionary itu kan menggunakan tanda kurung kerawal. Kemudian kita tentuin key-nya, baru value-nya apa. Nah, baru dipisahkan dengan tanda koma. Jadi key-nya itu di sini adalah A. Nah, sedangkan di list dan tuple key-nya itu 0, 1, 2, 3. Kalau di dictionary bebas kita mau ganti apa aja di sini boleh. Jadi contoh saya kasih A, kasih B, kasih C. Oke, kita coba jalanin. Nah, ini kan sudah kelihatan nih tipe-tipe datanya nih. Untuk mengecek tipe data tuh kita menggunakan nih tipe, terus dalam kurung, baru jenis datanya kita masukin di dalamnya. Oke. Contoh untuk masalah list tadi kita bikin contoh dulu. Kita buat variabel, kasih nama data, terus kita kasih list, kita kasih data 1, terus kita kasih true misalnya, terus kita kasih angka 3. Oke. Kita print data, kita jalanin. Oke, di sini munculnya sebegini. Nah, kalau kita cek tipe datanya apa, tipe dalam kurung, kalau tutup lagi kurungnya, kita enter. Agak lambat ya internet ini Google Colab itu menggunakan internet ya. Nah, ini jadi dia kelasnya terbaca sebagai list. Nah, kalau kita ganti ini dalam kurung, pasti dia terbaca sebagai tuple. Oke, coba kita contohkan menggunakan list. Nah, coba misalnya saya mengambil data yang true ini. True itu kan, kalau list itu kan dia menggunakan indeks. Jadi indeks itu 0, 1, 2. Karena ada 3 data kan, berarti 0, 1, 2. Kalau dia mulainya dari 0. Nah, coba kita panggil. Cara manggil data yang di tengah ini, kita menggunakan tanda seperti ini. Nah, baru kita sebutkan indeksnya berapa. Maka dia print true. Nah, kalau kita manggil yang di belakang, yang angka 3 itu, kita pakai indeks nomor 2. Nah, karena di sini adalah indeks nomor 0, yang ini nomor 1, yang ini nomor 2. Seperti itu. Sama halnya dengan tuple. Cuma berbeda dengan dictionary. Coba kita copy dari sebelumnya saja. Kita taruh sini. Nah, kalau kita print data 2, nah di sini dia error. Karena key-nya enggak tahu dia. 2 ini apa gitu. Kalau di list kan 2 itu data yang ketiga. Tapi kalau di dictionary itu bukan. Nah, kita harus manggil berdasarkan key-nya. Key-nya di sini adalah C. Jadi kita harus panggil C. Tuh, maka dia muncul data 3 karena isinya C adalah data 3. Kalau kita kasih A, maka yang muncul data 1. Seperti itu. Itu bedanya list, tuple, dan dictionary. Oke, lanjut. Di sini ada operator aritmatika. Oke, aritmatika itu kan matematika ya. Jadi sudah tahu lah, tanda tambah, kurang, kali, bagi. Nah, jenis bagi itu ada 2. Ada bagi yang menggunakan 1 slash, ada yang menggunakan 2 slash. Bedanya adalah kalau bagi 1 slash, hasilnya ada komanya. Kalau baginya 2 slash-nya, maka hasilnya cuma bilangan bulatnya saja, komanya nggak diambil. Nah, ini kali 2 ini adalah tanda pangkat. Jadi pangkat di Python tuh begini cara nulisnya. Kemudian di sini ada persen. Persen ini modulus atau sisa bagi. 5 bagi 2 kan ada 2, berapa itu? Pasti ada sisanya kan? Ada sisanya 1 toh. Nah, berarti dia bakal ngeprint 1. Nah, sedangkan ini mat SQRT ini apa sih? Nah, mat ini merupakan sebuah modul yang kita ambil. Cara ngambilnya itu menggunakan import mat. Nah, kita mengimport modul namanya mat. Dalam mat ini ada berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah SQRT. Fungsinya SQRT adalah untuk akar kuadrat. Karena kita tidak bisa menuliskan simbol akar kuadrat di Python. Ada sih caranya, cuma
ribet lah, jadi lebih gampang dibaca seperti ini. Jadi akar kuadrat dari 25 adalah 5. Kita tinggal jalanin aja tombol play. Nah, 5 tambah 5 10, 5 kurang 5 0, 5 kali 5 25. Nih, 11 bagi 5 2,2. 11 bagi 5, tapi ini baginya ada 2 tandanya. Maka dia komanya nggak diambil, dia cuma ambil angka depannya aja. 5 pangkat 2 hasilnya 25. 5 sisa bagi 2, nah, sisanya adalah 1. Nah, akar dari 25 adalah 5. Oke. Di sini adalah operator perbandingan. Nah, di sini dia bakal ngebandingin apakah 5 sama dengan 5, apakah 5 tidak sama dengan 5, atau 5 kurang dari 10, dan seterusnya. Nah, ini kita langsung contoh aja. Nah, 5 sama dengan 5, kalau dia memang sama dengan, maka hasilnya true. Nah, ini kan 5 tidak sama dengan 5. Salah kan? Berarti makanya hasilnya false. Karena 5 adalah sama dengan 5. Sedangkan di sini dia membandingkan 5 tidak sama dengan 5, maka hasilnya false. Oke, 5 kurang dari 10. Benar kan? Berarti hasilnya true. 10 lebih dari 5, benar, maka hasilnya true. 5 kurang dari sama dengan 5, maka hasilnya benar. Jadi dia true. Sama halnya dengan 5 lebih besar daripada 5, hasilnya true. Coba deh kita ganti-ganti nih. 10 lebih besar dari 50, harusnya hasilnya false. Tuh, dia berubah jadi false. Jadi seperti itu untuk operator perbandingan. Sebenarnya kita lanjut, operator penugasan. Nah, operator penugasan itu seperti ini. Misalnya kita punya angka, angkanya itu sudah kita tetapin sebagai 5. Cuma kita mau nambahin angkanya sebagai 10, tapi tetap disimpan dalam variabel angka. Nah, jadi kita tulisnya seperti ini. Angka sama dengan angka ditambah 10. Jadi yang tadinya 5 bakal berubah jadi 15. Seperti ini. Nah, cuma kita nulis angka 2 kali gini kan repot nih. Makanya kita tinggal hapus. Nah, baru kita tinggal tanda tambah sama dengan 10. Ini sama saja seperti yang tadi. Makanya hasilnya tetap 15. Nah, ini tanda tambah ini bisa kita ganti menjadi tanda kurang, bisa kayak jadi negatif 5, tanda bagi, bisa tanda bagi, tanda kali, ya 50, coba tanda pangkat. Nah, bisa. Oke, jadi itu operator penugasan untuk mempersingkat cara penulisan yang tadi. Selanjutnya masuk ke masukan atau input. Nah, input ini secara default dia outputnya string. Jadi apapun yang kita ketik, dia bakal terbaca sebagai string. Cara nulis input, pertama kita nuntut variabel dulu untuk nampung si inputnya ini. Kemudian kita masukkan fungsi input dalam kurung, terus di dalamnya itu ada deskripsi. Nah, deskripsi ini yang mau kita tampilkan ketika user melakukan input. Nah, masukkan input, masukkan nama. Secara default, tipe data outputnya adalah string. Nah, kita bakal print masukkan, terus kita cari tahu tipenya apa. Coba kita running, masukkan nama, John. Nah, namanya John, tipe yang dibaca adalah string. Kalau kita masukin angka, misalnya 5,5, nah, dia tetap terbaca sebagai string. Kenapa? Karena secara default, tipe data outputnya string. Nah, supaya jadi float, nah, kita tinggal tambahin float di depan sini. Karena ini kan float. Kita masukkan nama 6,0 lah. Nah, dia baca sebagai float. Nah, tapi kalau kita masukin string lagi, tuh, dia bakal error karena di depannya sudah ada float. Nah, tidak dapat merubah string ke float. Seperti itu. Jadi kita harus kembalikan lagi. Oh, sorry, salah. Coba nama. Oke, siap. Kondisi lanjut. Kondisi itu if else. Jadi misalnya kita punya kondisi di mana nilainya kita kasih berapa ya? 100. Nah, apakah nilainya ini lebih besar dari 80 dan nilainya itu kurang dari 100? Kalau iya, maka print A. Tapi kalau nilainya lebih besar dari 70 dan nilainya kurang dari 80, maka print B. Tapi kalau tidak ada yang memenuhi syarat-syarat di atas ini, maka dia printnya C. Jadi 100 ini harusnya masuk di syarat yang pertama, maka dia bakal print A. Kalau kita ganti jadi 50, maka dia print C. Kalau kita ganti jadi 75,
74, 75 lah. Maka dia print B. Oke. Karena dia sesuai syaratnya kan. 75 lebih besar dari 70 benar, dan 75 kurang dari 80 benar gitu. Maka dia masuknya ke B. Lanjut, kondisi bersarang atau nested condition. Ini sama saja dengan yang tadi, bedanya dia punya anak aja. Nah, ini kan anaknya dari if yang di sini. Sedangkan yang ini anaknya elif yang di sini. Sedangkan ini else anaknya ini. Oke. Jadi kalau dia tidak, jadi kalau dia milih, misalnya kan di sini ada input nih, kita jalanin aja langsung lah. Nah, sini kan bakal ngeprint menunya, ada makan atau minum. Makanya di sini tampil makan sama minum. Kita tinggal pilih mau pilih makan atau minum. Kalau pilih makan, nanti bakal ngeprint ini menunya, Indomie, nasi goreng sama ayam geprek. Kalau dia pilih minum, maka dia bakal ngeprint menunya teh, kopi sama soda. Kalau dia tidak pilih dari dua-duanya, maka dia bakal masuk ke sini. Print tidak ada di menu. Coba kita masukin minum. Nah, di sini masuk ke dalam sini dia. Dia tidak masuk ke sini karena yang kita masukin tadi adalah minum. Nah, kalau syaratnya minum, maka dia masuknya ke dalam sini. Muter-muter ya. Sorry. Oke, lanjut. Nah, di sini menunya ada teh, kopi, soda. Oke, kita pilih soda. Maka dia bakal ngeprint 8.000. Nah, kalau misalnya kita coba lagi ya, jalanin lagi. Nah, misalnya kan menunya makan sama minum. Coba kita pilih jadi. Udah tidak ada di menu karena memang input makan sama minum input nggak jadi itu tidak ada di menu, makanya dia munculnya seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke perulangan for. Jadi perulangan tuh ada dua jenisnya, ada for sama while. Bedanya kalau for itu dia memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun seperti list atau string. Jadi string sama list itu kita bisa ulang, kan string itu ada banyak tuh isinya. Ada 1, 2, 3, 4, banyak lah misalnya. Terus kalau kita mau nampilin satu-satu bisa pakai for. Nah, ini sintaksnya for itu seperti ini. For index in data. Index itu seperti saya bilang tadi, kalau list itu indeksnya kan dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, sama juga tuple gitu. Nah, bedanya kalau dictionary dia pakai key sama value, jadi i-nya sini diganti jadi i, j gitu. Karena dia ada key sama value-nya. Oke, contoh lah. Di sini kan ada rank 0 sampai 5. Ini secara default 0 sampai 5. Tapi kalau kita mau edit 1 sampai 5 bisa. Cuma secara default 0 sampai 5. Nah, seperti saya bilang, dalam programan itu dia mulai dari 0. Nggak dari 1, dia mulainya dari 0. Oke, di sini dari 0 sampai 5. Nah, cuma rank itu dia nggak bakal masukin 5 karena dia dari 0 sampai 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 aja. 5-nya nggak diikutin. Seperti itu. Karena memang begitu aturannya dia. Jadi kita tinggal ngikut saja. Kalau mau 5 ya kasih aja sini 6. Terus kalau 0 yang nggak mau diikutin, kasih aja sini 1. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sedangkan i di sini adalah variabel aja. Sama seperti variabel sebelumnya, mau kalian ganti underscore juga boleh. Asalkan di sini di printnya juga sama, yang kalian munculkan sama. Makanya dia bakal keluar gini. Kalau beda, misalnya beda, nah di sini dia bingung. Beda ini apa? Dia nggak tahu nih. Name beda is not defined. Nah, jadi programnya nggak tahu beda itu apa sih. Nah, kalau underscore kan dia sudah tahu, oh underscore tuh ngambilnya dari sini toh. Gitu. Lanjut perulangan while. Nah, berbeda dengan for. Nah, while ini dia berdasarkan kondisi. Jadi while i kurang dari 5 ya, selama i kurang dari 5 maka dia bakal ngurang terus. Nah, di sini kan i-nya sama dengan 0 nih, maka dia ngulang. Dia bakal ngeprint i, tapi di akhir i-nya itu kita tambah 1 terus. Jadi dia bakal ngulang terus dia bakal nambah juga. Nah, jadi dia outputnya sama saja seperti ini. Cuma metodenya berbeda. Di sini dia menggunakan kondisi, sedangkan di sini datanya udah kita tentukan. Oke. Nah, perulangan juga sebenarnya bisa bersarang juga sama seperti if else yang di atas tadi. Perulangan juga bisa. Contohnya seperti ini. Di sini ada inputnya kita taruh di variabel makan. Kita langsung running aja. Mau makan ya atau tidak? Kalau ya, dia bakal makan pentol 1, 2, 3, 4. Nah, tanya makan lagi nggak? Ya.
Tuh, dia bakal ngulang lagi karena kondisinya di sini gini kok. Selama makan iya, dia bakal ngulang terus. Coba kita pilih tidak. Tuh, maka dia berhenti. Karena makan di input yang makan di sini dia bukan ya nilainya, tapi yang kita masukkan adalah tidak. Makanya dia tidak mengulang lagi. Dia langsung berhenti karena tidak sesuai dengan kondisinya. Oke, lanjut. Nah, berbeda dengan while tadi yang sebelumnya saya sebut dia menggunakan kondisi, sedangkan for ini menggunakan data yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kan datanya 1 sampai 5. Cuma 5-nya nggak masuk karena dia sampai 4. Oke, kita tambahin jadi 6 deh. Nah, di sini saya mengulang for i sama dengan 1 sampai 6, sedangkan j 1 sampai 6 juga. Tapi j itu ada di dalamnya i. Jadi prioritasnya sini Python tuh ngerjain yang ini duluan. Jadi Python tuh ngerjain codingan dari atas sampai bawah. Jadi dia ngerjain di atas duluan, contohnya 1. Nah, terus di sini dia masuk ke ini, dia ngulang 1 sampai 6, 1 sampai 5, 1 2 2 3 4 5, baru dia kembali ke atas 2 1 2 3 4 5, itu dia 3 1 2 3 4 5. Nah, jadi dia ngulang seperti itu prinsipnya kalau for bersarang. Nah, misalnya di sini sudah 3 kan, dia ganti ke 4, nomor di sini lagi 1 2 3 4 5, nah, baru naik lagi 5 1 2 3 4 5. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, langsung saja ke contoh. Kita hapus dulu. Nah, di sini ada saya print dalam kurung f. F ini apa sih? F itu format. Jadi kalian bisa memformat string dan variabel. Tulisnya tuh kayak gini aja. I sama J itu kan variabel. Makanya di sini menggunakan tanda kurung kurawal, terus ditaruh I. Baru ditanda tambah, terus kurung kurawal, J-nya variabel ditaruh juga J. Baru kita sama dengan dalam kurung kurung kurawal I tambah J. Jadi intinya di sini adalah penjumlahan. Nah, kayak gini. 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini cuma metode penulisan aja. Namanya string formatter kalau tidak salah. String formatter. Nah, kalau kita nggak pakai ini, kita menggunakan metode seperti ini. Print dalam kurung I. I-nya ini kan 1 berarti. Kita bikin string kayak gini, tanda tambah. Baru kasih koma lagi. Bentar, spasinya apa saja. Baru J, baru koma lagi. Baru sama dengan, baru koma lagi, I tambah J. Nah, jadi sama aja hasilnya sih. Cuma saya lebih prefer penulisan seperti yang di atas ini daripada yang di bawah. Karena lebih mudah dibaca aja. Dan juga dia menggunakan tanda petik satu aja sih. Di depan sama belakang. Kalau ini kan banyak tanda petiknya. Jadi kayak susah dibaca gitu menurut saya. Itu tergantung kalian aja maunya gimana nanti. Oke, sekian dulu materi hari ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.